Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gin Ginayanti dengan NIM 877646003. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum IPA pada modul 3 KP1 jenis zat dalam makanan. Berikut adalah komponen-komponen yang dipakai, alat dan bahan. Ada ketan bes, ada sayuran akar, umbi, sayuran buah, ada sayuran kacang-kacangan, ada sayuran daun dan sayuran tunas. Berikut adalah videonya. Nah, di sini saya menggunakan 20 jenis sayuran yang dibagi ke dalam 5 kelompok. Berikut adalah pembagian per kelompoknya. Kelompok pertama adalah sayuran tunas. Sayuran tunas adalah kelompok sayuran yang bagian utamanya dimanfaatkan berupa tunas muda atau kecambah dari biji tanaman. Sayuran yang pertama yang termasuk ke dalam sayuran tunas adalah tunas dari daun pepaya, yaitu pucuk muda dari tanaman pepaya. Tunas ini tumbuh di ujung batang atau cabangnya. Nah, seperti ini bentuknya. Yang di tengah itu adalah tunasnya atau pucuknya. Selanjutnya sayuran tunas yaitu toge. Toge ini adalah kecambah dari kacang hijau, suatu jenis sayuran tunas yang berasal dari biji kacang hijau. Kemudian ada tunas daun singkong, dan yang terakhir adalah daun kemikir. Nah, itulah tadi keempat contoh sayuran tunas. Sayuran tunas ini adalah jenis sayuran yang bagian utamanya dimanfaatkan dari tunas muda tanaman, yaitu bagian yang baru tumbuh dari biji, batang, atau pucuk daunnya. Tunas ini biasanya memiliki tekstur lunak, rasa segar, dan kandungan gizi yang tinggi karena berada pada fase pertumbuhan aktif. Karena alasan itulah, sayuran tunas dimanfaatkan tunas mudanya karena memiliki kualitas gizi, tekstur, dan rasa yang lebih baik dibanding bagian yang sudah tua. Berikutnya sayuran akar atau umbi. Ada ubi jalar, ada kentang, wortel, dan bawang merah. Nah, yang pertama ada ubi jalar. Semua sayuran umbi merupakan bagian tanaman yang ada di dalam tanah, yaitu akar atau batang yang mengalami pembesaran. Selanjutnya ada kentang. Semua sayuran umbi memiliki kandungan karbohidrat, vitamin, dan mineral yang tinggi karena termasuk pada kelompok sayuran yang menyimpan cadangan makanan pada bagian bawah tanah. Yang ketiga ada wortel. Wortel ini dikenal sebagai sumber vitamin A. Keempat adalah bawang merah. Bawang merah adalah sayuran umbi lapis yang berfungsi sebagai bumbu utama masakan, memiliki aroma khas, dan mengandung senyawa aktif serta vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, demikian contoh sayuran akar atau umbi. Selanjutnya kelompok sayuran buah. Sayuran buah adalah sayuran yang dimanfaatkan bagian buah mudanya yang kaya akan vitamin dan mineral. Yang pertama ada terong ungu. Terong ungu adalah sayuran yang memiliki banyak air, serat, dan antioksidan. Selanjutnya tomat. Tomat merupakan sayuran buah yang bernilai gizi tinggi. Kemudian ada timun. Timun ini adalah sayuran buah yang dimanfaatkan bagian buah mudanya. Dan yang keempat ada cabai. Cabai ini ternyata termasuk ke dalam sayuran buah yang dimanfaatkan bagian buahnya sebagai penyedap rasa karena memiliki rasa yang pedas. Oke, itu tadi adalah sayuran buah. Kemudian ada kelompok sayuran kacang. Sayuran kacang-kacangan adalah kelompok sayuran yang bagian utamanya dimanfaatkan dari biji atau polongnya. Kaya akan protein nabati dan zat gizi penting serta bermanfaat untuk kesehatan dan energi tubuh. Yang pertama ada buncis. Buncis adalah sayuran kacang-kacangan yang dimanfaatkan bagian polong mudanya. Buncis memiliki bentuk buah berupa polong panjang namun lebih pendek dan gemuk dibandingkan kacang panjang. Selanjutnya yang kedua adalah kacang panjang. Kalau kacang panjang ini digambarkan sebagai polong hijau yang panjang, silindris, lentur, dan berbiji kecil di dalamnya. Yang ketiga ada kacang tanah. Kacang tanah memiliki bentuk polong yang pendek, sekitar 2-6 cm. Yang keempat ada kacang hijau.
Seperti namanya, kacang ini berwarna hijau dan yang dimanfaatkan adalah bijinya. Oke, itu tadi ada buncis, ada kacang tanah, kacang hijau, dan kacang panjang. Kelompok terakhir ada sayuran daun. Sayuran daun adalah kelompok sayuran yang bagian daunnya digunakan sebagai bahan makanan, baik yang dimakan mentah maupun setelah dimasak. Bagian yang dimanfaatkan bisa berupa daun muda, pucuk daun, dan atau batang muda yang masih lunak. Sayuran daun memiliki tekstur lunak, warna hijau, serta mengandung air, serat, vitamin, dan mineral, serta antioksidan yang tinggi. Sayuran ini sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan pencernaan, dan mencegah kekurangan vitamin. Berikut akan saya tunjukkan satu persatu dari sayuran daun. Yang pertama ada kubis atau kol. Daun kubis berlapis-lapis, ada yang warnanya hijau dan ada yang juga putih seperti dalam video. Kemudian yang kedua ada daun sawi hijau yang dimanfaatkan bagian daun dan batang mudanya, berwarna hijau segar, memiliki rasa sedikit pahit dan renyah. Tanaman ini tumbuh tegak, memiliki batang pendek dan daun yang lebar. Ketiga ada kangkung. Kangkung adalah sayuran daun yang dimanfaatkan bagian daun dan batang mudanya, berwarna hijau segar, mudah diolah, dan kaya akan gizi. Yang keempat ada daun bawang berbentuk silinder berongga dengan daun berwarna hijau serta pangkal putih yang memiliki aroma khas. Nah, itu tadi merupakan sayuran daun yang terdiri atas daun bawang, kangkung, kubis, dan sawi hijau. Dari praktikum ini saya jadi mengetahui beragam sayuran dan pengelompokannya. Semua kelompok sayuran tersebut merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan. Jadi jangan lupa makan sayur, jangan tidak suka sama sayur karena sayur ini banyak sekali manfaatnya. Sekian.